Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tuluk Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Senang bisa kembali bersama saya di kelas Jago Jualan. Di sini kita belajar cara menjual apapun kepada siapapun dimanapun. Nah, sekali lagi saya umumkan bahwa kelas batch pertama ini adalah gratis dan di channel saya ini sebenarnya bisa berupa membership dan bisa juga subscriber biasa. Misalnya kalau Anda subscribe tanpa harus member bisa ya. Nah, seperti yang saya katakan di awal-awal untuk batch satu ini saya kasih free tanpa harus membership ya. Dan materi yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan apa yang saya ajarkan secara online dan di kelas ini Anda juga tidak harus memiliki modul ya, tanpa modul juga bisa begitu maksudnya. Karena kalau di kelas-kelas sebelumnya saya siapkan modulnya, saya jelaskan kemudian kita diskusikan. Nah, kalau di sini saya jelaskan semuanya. Kalau ada pertanyaan ataupun yang mau Anda tanggapi, silakan langsung di kolom komentar ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, dalam kelas yang kedua ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mendapatkan pembeli tertarget ya. Nah, saya ingat ya ketika saya mengajar online, bertanya, apakah prinsip-prinsip yang diajarkan di sini hanya berlaku untuk online saja? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya beritahu terlebih dahulu, memang kecenderungan materi yang saya ajarkan ini terkesan hanya untuk online saja. Karena memang para peserta yang mengikuti kelas online pada saat itu lebih banyak berjualan online dibanding yang offline. Tetapi bukan berarti secara prinsip tidak bisa diterapkan secara offline. Bisa, hanya saja nanti teknisnya yang berbeda. Sekali lagi, sekalipun nanti dalam penjelasan saya lebih dominan seperti jualan online, bukan berarti prinsipnya tidak bisa diterapkan secara offline. Contoh misalnya Anda promosi secara online menggunakan flyer, misalnya PDF. Ya, Anda juga bisa menggunakan flyer di dunia offline. Jadi, secara prinsip bisa diterapkan walaupun teknisnya nanti berbeda ya. Misalnya kalau misalnya secara online Anda bisa bertemu via Zoom kan. Kalau secara offline Anda bisa tatap muka, kopdar ya, mungkin di kantor, mungkin di hotel atau mungkin di restoran atau tempat wisata atau tempat di mana yang Anda sukai ya. Jadi sekali lagi saya katakan secara prinsip bisa diterapkan baik offline maupun online ya. Teknisnya yang berbeda. Nah, seperti yang saya katakan kalau kita mau mendapatkan calon pembeli yang tertarget atau pembeli tertarget, biasanya secara umum digunakan secara teknis adalah teknis paneling ya. Kalau secara online ini kita bisa menggunakan semua media promosi, kemudian nanti kita buat satu atau tiga media di mana kita bisa berkomunikasi dengan calon pembeli sampai nanti menghasilkan closing. Kalau misalnya secara offline ini tentu bisa langsung alamat kantor Anda atau alamat berjualan Anda atau misalnya di tempat di mana Anda bisa berjanji bertemu dengan calon pembeli. Jadi pada prinsipnya sama ya. Nah, semua kegiatan ini diawali namanya dengan promosi ya. Dengan Anda mempromosikan sebanyak mungkin, maka Anda akan menghasilkan namanya leads kepada bisnis Anda, kemudian Anda akan menghasilkan uang. Di sini saya kasih gambar dolar ya. Ya karena memang Anda bisa mendapat dolar juga ya. Nah, sebelum kita berbicara promosi, tentu kita berbicara produknya dulu. Nah, dalam pendahuluan saya katakan, saya akan berbagi tips bagaimana Anda memilih produk. Nah, sekali lagi, ini adalah prinsipnya ya.
bagaimana Anda memilih produk. Yang pertama, milih berdasarkan idealisme. Idealisme maksudnya itu sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan kesukaan Anda. Apa yang Anda sukai, Anda jual. Misalnya Anda hobi kuliner, maka Anda buka resto, maka Anda membuka resto online. Misalnya Anda hobinya musik, maka Anda menjualan alat musik. Karena apa? Karena kita akan lebih mudah promosi hal-hal yang kita senangi, terutama mempelajari hal-hal yang kita senangi. Misalnya kalau Anda suruh saya misalnya mempelajari buku sejarah, saya akan kesulitan sedikit dibanding Anda suruh saya belajar misalnya bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum, ya, bagaimana presentasi di depan umum. Itu akan lebih mudah bagi saya karena itu berkaitan dengan passion saya atau itu yang saya sebut idealisme, ya. Nah, berjualan seperti ini ya tentu punya tantangan tersendiri ya. Kalau lagi laris-laris, kalau misalnya lagi sepi ya sepi. Nah, itu sebabnya ada orang itu juga yang berjual berdasarkan realita atau tren terkini. Nah, ini punya kelebihan. Kelebihannya karena lagi laris tentu Anda lebih mudah promosi. Kemudian ada juga yang kedua-duanya. Yang kedua-duanya misalnya bisnis utamanya itu adalah berdasarkan idealismenya, sedangkan bisnis pendukungnya itu adalah berdasarkan tren terkini. Nah, bagaimana Anda memilihnya? Pilihlah sesuai dengan apa yang Anda sukai. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata berat? Ya kan ada beberapa yang bisa kita gunakan ya, misalnya seperti saya kan mainnya kan mengajar. Saya bisa mengajar online, saya bisa misalnya coaching seperti ini, saya bisa ada pokoknya yang berkaitan dengan berbicara, termasuk misalnya kalau menjual buku atau menjadi afiliasi ya. Jadi kita bisa memilih produk yang berkaitan dengan hal-hal yang kita senangi. Ya, kemudian tren terkini tentu saya tidak perlu jelaskan, pokoknya apa yang laris itu Anda jual. Nah, ini kelemahannya nanti tentu brand Anda itu kurang jelas ya, atau kalau Anda menggunakan kalau Anda misalnya jualan online itu kelemahannya nanti kontaknya itu kurang tertarget. Nah, itu punya kelemahan tersendiri. Tapi kalau dari segi penghasilan ya lumayan menghasilkan. Jadi di sini saya tidak mendikte Anda, Anda bisa pilih yang mana, pilih idealisme atau pilih yang terkini atau kedua-duanya. Tapi kebanyakan orang biasanya lebih kepada kedua-duanya ya, untuk saling melengkapi ya. Nah, kalau kita sudah memilih produk kita, maka yang selanjutnya itu adalah mempromosikan ya, karena bagaimana Anda mendapatkan lead? Gunakan media promosi sebanyak mungkin. Sekali lagi, media promosi, promosi ya sebanyak mungkin ya. Nah, tetapi untuk media closing gunakan 1 sampai 3 saja. Kalau misalnya Anda lebih pede misalnya hanya di misalnya toko online, ya cukup toko online. Tapi kalau misalnya Anda masih kurang pede, misalnya harus ada website, harus ada toko toko online, kemudian WhatsApp, Anda bisa memilih ya 1 sampai 3. Kalau misalnya Anda punya website, website lebih bagus. Kalau misalnya Anda mau punya toko online, Anda bisa menggunakan toko online. Yang pasti, seperti saya mau tunjukkan seperti ini ya, semakin banyak sumber yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan leads, leads ini adalah calon pembeli kita, ya, itu jauh lebih baik, ya. Kemudian nanti arahkan, ya, diarahkan seperti ini ya. Oke, yang ini nanti saya ralat ya. Nah, jadi pertama-tama itu orang akan mengenal produk Anda ya. Jadi orang udah mulai mengenal produk Anda ya. Kemudian setelah mereka mengenal, mereka mulai tertarik. Biasanya tahapannya itu mereka mulai tertarik. Ini biasanya ciri-cirinya pertanyaannya lebih
lebih mendetail ya. Kemudian ini yang sebelum tadi ini saya ralat ini desire ini sudah punya kerinduan, bah kepengen saya mau banget beli ini gitu. Nah, kemudian karena sudah memiliki kerinduan atau hasrat mau membeli, maka dia mulai berencana. Yang mulai berencana tentu nanti ditanya berapa harganya, ditransfer ke mana, ya kan? Pertanyaannya biasa begitu, kapan dikirim barangnya. Kemudian sesudah itu orang mulai membeli produk Anda. Nah, sekali lagi proses ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ya, sekali lagi tidak terjadi begitu saja. Tugas Anda sekarang adalah praktek, yaitu dengan mempromosikan produk Anda sebanyak mungkin. Lalu tahapan ini Anda akan lihat, ya, Anda akan lihat. Nah, supaya lebih jelas, saya sudah buat tadi analisis calon pelanggan. Nah, jadi kita anggap aja Anda sudah promosi ya, Anda sudah promosi, ya tentu ada yang berkunjung saja. Ya, hanya lihat saja, jadi kita hanya dapat traffic ya. Mungkin Anda bertanya dari mana setahu ini, kalau misalnya Anda menggunakan website, ya ini bisa kita tahu. Kalau misalnya menggunakan fanpage, bisa kita tahu ya. Tapi kalau misalnya seperti misalnya offline, orang hanya melihat toko Anda ya. Jadi kita dalam hal ini kalau online tidak semua media bisa kita tahu, orang hanya melihat saja. Kalau offline juga tidak semua orang kita tahu, hanya melihat saja. Nah, kemudian itu yang pertama, biasanya orang berkunjung lihat saja. Kemudian ada orang yang tahap berikutnya itu mulai bertanya-tanya, tapi masih sekedar bertanya, ya tanya-tanya saja. Ya awalnya bisa bertanya, ya tapi kalau kita bisa melayani dengan baik, ya kemudian menjawab pertanyaannya dengan baik, kemudian memberikan penjelasan produk kita yang detail. Nah, ini nanti yang bisa menimbulkan minat ya. Jangan seperti saya tidak sebut suku lah. Nah, saya pernah dari teman orang luar negeri katanya begini. Sebenarnya tempat wisata itu keren, tapi sayangnya pedagang-pedagang yang di situ kurang bersahabat. Kenapa? Karena katanya kalau ditanya itu yang ada dimarahin. Marahinnya bagaimana? Kalau nggak minat, nggak usah beli. Ya, kalau cuma tanya-tanya doang, nggak usah tanya. Capek saya, masih banyak orang lain yang bisa beli. Ya memang salah satu konsekuensi daripada jualan itu ya ditanya doang. Nah, ini kesempatan sebenarnya kan melayani dengan baik. Bisa saja misalnya kali ini dia belum tertarik atau belum berminat, tapi nanti setelah ngobrol dengan teman, ya ngobrol dengan teman, sharing-sharing, bisa saja berikutnya dia berminat. Nah, di antara sekian pedagang, kalau Anda begitu ramah, kemudian melayani dengan baik, menjelaskan produk dengan baik, nah pasti Anda yang dicari. Kemudian ada orang berencana membeli, ya, berencana membeli. Kemudian ini sudah ada indikasi closing nih. Nah, tapi biasanya ada orang yang langsung closing, ada juga yang menunda membeli. Nah, ini butuh follow up. Nah, kalau ini misalnya, kalau Anda misalnya menggunakan website, di situ kan bisa juga dikategorikan ya. Misalnya Anda menggunakan toko, toko online, di situ juga ada kategori-kategorinya. Kalau menggunakan WhatsApp, Anda bisa menggunakan label. Nah, kalau saya dulu ini menggunakan dulu BlackBerry ya. Nah, biasanya dipakai kategori kontaknya. Nah, ini menolong juga ya. Kalau misalnya Anda menggunakan WhatsApp atau Telegram, Anda bisa mengkategorikan kontaknya sehingga Anda bisa promosi lebih tepat. Misalnya akan berbeda tentu, misalnya saya beritahu begini, akan berbeda promosinya kepada orang yang hanya bertanya-tanya saja dengan orang yang sudah berencana membeli.
Nah, ada tekniknya, ada tekniknya. Nah, kalau misalnya saya beritahu di sini ya, kalau misalnya kalau orang yang masih bertanya-tanya saja, ya promosinya biasa saja. Nah, kalau misalnya sudah berencana membeli tapi menunda, ini promosinya juga ada tekniknya, yaitu dengan cara memberikan security. Nanti akan kita bahas ya, kita bahas satu satu video nanti kita bahas bagaimana kita menimbulkan security itu. Nah, itu nanti di cara membuat penawaran yang hampir sulit ditolak. Nah, itu nanti di situ akan ketemu gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman, saya tidak tahu apakah teman-teman mengerti atau bahasa saya terlalu cepat atau terlalu akademis. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ya. Silakan bertanya. Jangan malu-malu ya, menurut saya tidak ada pertanyaan yang salah kalau tidak bertanya ya. Kemudian kalau ada komentar atau masukan silakan tuliskan ya, tuliskan di kolom komentar di sini. Nah, bila Anda terinspirasi, bila Anda mendapat inspirasi baru, wawasan baru, saran saya bagikan kepada orang sebanyak mungkin ya, supaya semakin banyak yang terinspirasi. Ingat, seperti waktu jualan online, saya masih kerja sama menabur nilai, ya, viral value. Ya, harapannya nilai-nilai yang ditaburkan di sini bisa menjadi viral. Karena apa? Ilmu itu akan menjadi ilmu kalau ilmu itu dibagikan. Itu sebabnya saya berpikir saya bagikan online di tahap satu ini, nanti batch 2 tentu akan ada pengembangan sesuai dengan perkembangan yang ada di batch pertama ini. Oke, sekian dari saya Coach Tuluk. Salam sukses, salam dahsyat, selamat praktek. Ingat, praktek lalu tuliskan respon dan pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai ketemu di materi yang ketiga.